Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Khairaka dari kelas 10A. Dan kali ini aku bakal ngejelasin pada kalian semua dan beritahu kalian semua soal definisi, penyebab, akibat, dampak, dan solusi dari global warming atau pemanasan global. Kalian semua pasti udah tahu kan pemanasan global itu apaan. Ya kali kan nggak tahu, orang SD udah dijelasin, udah diajarin di sekolah. Aja udah lagi di SMA kurikulum merdeka ini. Kan ya karena saya butuh nilai, jadi bakal ku jelasin lagi lah pada kalian semua soal global warming. Ya udah, langsung aja ku jelasin. Gitu. Langsung didengerin ya. Terus nanti bentar, sabar. Bentar, lanjut jelasin lewat video. Nonton video, dengerin ya, bener. Bumi merupakan sebuah tempat tinggal. Bentar. Kalian semua tahu bumi kan? Bumi tempat kita tinggal, tahu kan? Pokoknya pernah tahu aja sih. Pokoknya bumi tuh planet, dah gitu doang. Tinggal yang nyaman untuk dihuni manusia. Kondisi udara yang baik, hamparan pepohonan hijau, dan air yang segar terdapat di sana. Tampaknya itu hanya sebuah ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global sedang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah nampak seperti bumi yang dibakar atau seperti bumi yang sedang direbus? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer sehingga berdampak besar terhadap kondisi temperatur di permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan Oke, jadi global warming itu peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca akibat aktivitas manusia. Ya, lanjut ke video. global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi. Nah, tadi tuh ada 6 penyebab global warming. 6 penyebab global warming. Tadi tuh ada ini tuh gara-gara banyak kendaraan bermotor gitu, kayak mobil, motor, angkot, gitu-gitulah. Terus ada pembakaran industri kayak pabrik gitulah, kadang nggak bertanggung jawab gitu, pabrik gak jelas gitu mah. Terus penggunaan CFC kayak kulkas. Sebenarnya sekarang ini penggunaan CFC di AC sama kulkas udah murah lah, jadi udah banyak AC sama kulkas yang nggak pakai CFC, cuman ya masih ada juga yang kayak gitu, makanya jangan sering-sering nyalain AC. Terus yang keempat tuh gara-gara pembakaran hutan, asapnya bikin karbon dioksida. Yang kelima tuh ada gas metana dari kotoran ternak. Yang kelima tadi tuh. Terus yang keenam ada mikroba di rawa-rawa. Yang mikroba lah, nggak tahu tuh apa. Lanjut ke video.
Kasih gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Beberapa dampak Nih, penyebab utama dari global warming tuh dari karbon dioksida yang terkonsentrasi di atmosfer yang membuat panas matahari itu dia masuk ke atmosfer, nggak bisa keluar lagi. Itu terjadi bumi kan makin panas kan kalau gitu kan. Nah itu disebut efek rumah kaca. Bukan efek rumah kaca tuh bukan rumah yang banyak kaca, bukan gitu, itu bohong, itu bohong, pembunuhan. Lanjut. pemanasan global yang dapat kita rasakan saat ini seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan selatan, banjir yang semakin intens terjadi, cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur, dan semakin langkanya beberapa spesies fauna. Contohnya, beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat mencairnya es, dan orang utan yang kehilangan habitatnya akibat dari pembakaran hutan. Ntar gini aus. Lanjut. Hutan dan pembukaan lahan. Mati. Halo. Weh, jatuh. Lanjut. Tadi tuh ada akibat dari pemanasan global. Dampaknya lah, dampak global. Satu, mencairnya es di kutub utara sama selatan. Yang kedua ada cuaca dan iklim jadi nggak teratur gara-gara suhunya nggak stabil, suhunya makin lama makin panas gitu, kadang bisa turun kadang bisa naik lah. Terus yang ketiga tuh semakin langkanya spesies fauna karena kehilangan habitatnya. Kadang kayak ada beruang, namanya di kutub kan, kalau kutub meleleh ya beruangnya nggak bisa tinggal di mana coba tuh beruang. Terus sama tadi tuh contohnya ada monyet kera. Iya, monyet kera tuh tinggal di hutan kan. Dibakarin gitu kan rumahnya jadi hilang ya. Kayak kasihan gitu monyet-monyet. Jadi lanjut. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, menerapkan 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle, melakukan reboisasi hutan, dan memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Nah, tadi tuh yang terakhir ada solusi. Nah, kalau solusi mah ya terserah kita aja kalau itu mah. Intinya mengurangi bahan fosil kayak bensin gitu-gitu. Terus ya mengganti dari energi alternatif. Terus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi jalan kaki aja kalau deket, atau naik sepeda gitu. Jalan kaki, naik sepeda biar sehat. Terus yang terakhir tuh melakukan reboisasi hutan sama nanam tanaman biar karbon dioksidanya tuh dia bakal berubah jadi oksigen gitu kan, fotosintesis kan, yang gitu lah pokoknya. Ya sudah selesai. Oh kelar juga gitu. Capek gue Dari pembakaran hutan dan ya intinya kita ya hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Ya intinya kita tuh harus jaga planet kita, bumi, merawat bumi, alam semesta
kehidupan, ekosistem segala macam, agar tidak rusak gitu, agar tidak panas, tidak terjadi global warming. Kan nggak enak ya kalau panas gitu, panasan tiap hari kepanasan, tiap hari keringetan, bau, nanti lama numpuk lagi kalau mandi asli. Ya kurangin ini, naik motor, naik mobil, kalau mau naik gitu naik angkutan umum untuk mengurangi lah gitu. Terus ini jangan rokok, jangan rusak lingkungan, bakar, motong tumbuh-tumbuhan, jangan. Terus itu tadi ya, pokoknya yang gitu-gitu yang merusak alam jangan deh, kurangin biar nggak panas gitu nih bumi. Ya udah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.